Beberapa minggu lalu pada saat kuasa hukum dari Saka Tatal ya, Ibu Titin yang mengatakan bahwa kasus ini itu sebenarnya berubah menjadi kasus yang ada pidana laka lantas ya, awalnya Vina dan Eki ini itu adalah karena pada saat itu Ibtu Rudiana, ayahnya dari Eki, melakukan inisiatif untuk melakukan hal-hal yang menurut dia itu sudah jatuhnya adalah penyidikan. Kesannya bahwa Ibtu Rudiana ini adalah yang melakukan penyidikan dari kasus Vina dan juga Eki. Padahal ini bukanlah jatahnya beliau. Tetapi ini sudah dibantah oleh Polda Jawa Barat bahwa Ibtu Rudiana itu kesannya hanyalah ngebantu. Ya, let it be, kita lihat seperti apa. Tetapi suka nggak suka, sebagian masyarakat itu berpikir bahwa tanpa adanya turut campur dari Ibtu Rudiana di tahun 2016 tersebut, kayaknya kasus ini bakal tetap sebagai laka lantas murni, tidak beralih menjadi ke unsur pidana. Sekali lagi aku ingatkan beberapa hal yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016, rinciannya, time frame-nya. 27 Agustus 2016 itu adalah kejadian Vina dan Eki yang mengalami hal tersebut. Kemudian 2 hari setelahnya, 29 Agustus, Rudiana mendatangi Polsek Talun kemudian melakukan pengecekan insting ya, seorang penyidik dan juga seorang anggota polisi dan juga seorang bapak. Kemudian 31 Agustus 2016, Rudiana itu melakukan penelusuran beberapa jalan yang dilalui oleh putranya bersama Vina di malam itu. Kemudian dia dihampiri ada sosok Aep dan juga Dede di situ menceritakan apa yang sudah kalian tahu ceritanya seperti apa. Dia melihat pada saat mau beli rokok, tampangnya, kemudian nomor polisi dan sebagainya. Apakah Aep dan Dede menceritakannya di malam di saat pertama kali ketemu, ataukah beberapa waktu kemudian, karena ini juga masih bagian yang masih belum clear. Tapi kalau aku lihat dari kronologi yang disampaikan Bu Titin, sepertinya tidak langsung ketemunya menceritakan seperti itu, tetapi adalah bagian bahwa Pak Rudiana menunjukkan motornya Eki ke sejumlah orang, dikasih tau dong kalau ada apa, ditinggalin nomor teleponnya, baru si Aep itu menelpon Pak Rudiana beberapa jam setelah mereka bertemu. Kemudian Pak Rudiana menghampiri Aep lagi dan mencari orang-orang tersebut, dan di tanggal yang sama itu juga di 31 Agustus langsung dilakukan penangkapan ke 7 orang. Kenapa 7 orang? Bukannya ada 8 orang. Satu lagi, Rivaldi, itu ternyata sudah berada di penjara tanggal 30 Agustus 2016, yang dia ini terkena kasus membawa senjata tajam. Dia lagi ribut sama pacarnya, kemudian dia mengeluarkan samurai dan mengacak-ngacak warung sekitar. Itu adalah kronologi bagaimana ke-8 orang yang sudah divonis tersebut secara gambaran umumnya saja. Nah, hal ini yang ngebuat banyak masyarakat curiga. Dalam satu hari, Pak Ibtu Rudiana yang melaporkan juga, bukan keluarganya Vina, kemudian melakukan ABCD tadi yang kalian sudah tahu. Liga Akbar ini adalah sosok yang mengatakan dia meralat apa yang telah dia katakan di tahun 2016. Dia ngerasa bersalah banget selama ini. Jadi menurut Liga Akbar, keterangan terbarunya didampingi dengan kuasa hukumnya. Setelah semingguan lebih foto TSK tersebar, Bapak Eki telepon dan ajak ngobrol 4 mata dengan saya. Jadi foto TSK tersebar itu artinya sudah ada penetapan tersangka. Karena kalau semingguan lebih artinya sudah ditangkap nih para terpidana yang saat ini dalam penjara. Sudah tersebar, si Liga Akbar cerita bahwa saya ditelepon, kemudian janjian, saya ngobrol dengan bapaknya almarhum Eki di sebuah mobil, dan di situ ditanyakan beberapa poin. Misalnya adalah apakah si Eki almarhum sahabatnya pernah punya masalah nggak dengan orang lain. Dan saya bilang, kata Liga Akbar, Eki itu curhat pernah punya masalah sama Rivaldi. Dan Rivaldi ini ternyata sudah dipenjara kan di tanggal 30 Agustus tersebut. Terus setelah itu awalnya memang diminta dari Ibtu Rudiana ini bahwa Liga Akbar diminta untuk memberikan keterangan BAP, diperiksa penyidik. Tujuannya awalnya tuh hanya diminta identifikasi
pakaian yang dipakai, atau motornya, atau baju, atau helm, sejenis itulah bagian luar saja. Dan ini pun juga dikritik sama Wakapolri ya mantan Wakapolri maksudku, yang mengatakan kalau cuma hanya untuk mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya luar, kenapa nggak ibunya, kenapa nggak bapaknya sendiri, atau orang di dalam rumahnya, itu kan lebih make sense. Kenapa justru malah temannya atau sahabatnya? Sesedekat-sedekatnya juga, ya paling nggak kan tidak tinggal bersama dengan Eki setiap hari, walaupun beberapa kali si Liga Akbar mengatakan memang pernah menginap di rumahnya Eki, artinya memang sudah sedekat itu. Nah, ini bagian yang juga sangat mencurigakan, apakah si Liga Akbar ini pada saat diminta datang untuk memberikan keterangan tersebut, tidak ada surat permintaannya oleh penyidik. Itu adalah inisiatifkah dari Pak Rudiana? Ya tentunya kita akan coba lihat nanti hasil klarifikasi dan juga investigasi dari kepolisian. Karena kan Ibtu Rudiana juga sudah dipanggil oleh Propam, dilakukan penyelidikan. Kita pengen tahu nih dari Propam juga apa hasilnya. Apakah ada kesalahan kode etika, ataukah malah ada unsur pidana, yang makanya juga dari mantan Wakapolri pun sempat mengatakan di sejumlah wawancaranya, kalau ini nanti terbukti bahwa Ibtu Rudiana ini memaksa seseorang untuk memberikan kesaksian palsu atau menyeting hal-hal tertentu, ini hukumannya kan bisa parah banget karena mempermalukan Korps Bayangkara lah ya, dari kepolisian begitu. Ini bisa kena PTDH gitu, pemberhentian dengan tidak hormat, kalau terbukti teman-teman. Dan terus juga kalau aku lihat dari Rivaldi profilnya, pada saat diwawancara ada Budi, ketua RT tempat tinggal Rivaldi dulu, dan juga bibinya dari Aldi. Jadi Rivaldi itu nama panggilannya juga Aldi atau Ucil ya. Memang karakternya dia ini adalah karakter yang cukup berontak anaknya, karena ya kita nggak tahu lingkungannya seperti apa. Sama si Linier, tempat tinggalnya si Rivaldi ini ternyata kan deket sama Linda yang kesurupan itu. Linda juga pernah mengatakan kok dulu kalau nggak salah, waktu diwawancara KDM bilang begini, saya itu dulu ketakutan gitu, katanya rumah saya mau dibakar karena ada salah satu tersangka saat itu yang sudah di dalam penjara tapi masih bisa mengakses mobile phone, internetan, dan dia marah-marah, katanya siapa itu yang ngelaporin saya, katanya saya bakar nanti rumahnya. Nah, Rivaldi ternyata sama Linda kan rumahnya tidak berjauhan, masih dari satu kampung yang sama. Rivaldi ini orang tuanya backgroundnya sudah pisah, dan sekarang pun orang tuanya ini, bapaknya itu tinggalnya katanya di masjid satu ke masjid lainnya, ibunya pun juga ekonominya pas-pasan. Nah, mereka dikatakan bahwa tidak harmonis keluarganya, awalnya punya rumah di dekat Linda tersebut, tetapi sekarang sudah dijual. Lantas apa hubungannya dengan peristiwa ini? Suka tidak suka teman-teman, secara profiling, yang namanya Rivaldi ini memang kesannya dia cukup dekat dengan kekerasan dan unsur yang seperti itu. Karena kan dia dikatakan oleh bibinya dari Aldi ini bilang, dia itu di penjara waktu dia menjenguk dulu pada saat dia sudah divonis, bahwa Rivaldi ini sebenarnya di penjara gara-gara dia ribut sama pacarnya, dia bawa samurai, kemudian ada warung-warung di sekitar tuh diacak-acakin, makanya langsung ditelepon polisi dan dia ditangkap. Tapi bibinya nggak yakin dan nanya kan ya, kalau kamu memang nggak bersalah gitu Rivaldi, Aldi, kenapa kamu dikasih vonis seumur hidup? Artinya kamu bersalah. Tapi si Aldi ini mengatakan, enggak, saya sama sekali tidak bersalah, saya nggak ada ikut-ikutan dengan kejadian ini. Ya, suka nggak suka, orang sudah punya pandangan yang berbeda. Tapi ini sebagai knowledge buat kita teman-teman. Kayak kasusnya Sambo dulu ya, itu kan ada Baradae, Brigadir Joshua juga. Mereka itu dilakukan pengecekan sampai sebegitu dalamnya, sampai bagaimana tumbuh kembang mereka, keluarganya, tumbuh kembang dari kecil seperti apa, itu kan dicek. Karena memang untuk mereka yang berasal dari keluarga, ini nggak ngomongin ekonomi ya, memang ada hubungannya, tetapi mereka yang berasal dari keluarga yang cukup broken home, kejadiannya banyak hal-hal kekerasan, memang cenderung pada saat mereka dewasa, itu akan cenderungnya melakukan hal-hal kriminal. Tapi apakah hal kriminal tersebut berhubungan dengan peristiwa Vina dan Eki? Kan kita nggak tahu nih. Sebagai knowledge nih ya, ada istilah yang namanya sosiopat dan juga psikopat. Hasilnya perilakunya sama, suka melakukan hal-hal ya kayak gini lah, sadis lah, pembunuhan, pencurian, dan sejenisnya. Tetapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu adalah berasal dari bawaan lahir. Orang yang lahir dengan kondisi ini biasanya kalau di
scan atau X-ray bagian kepalanya, ada syaraf empati yang tidak terhubung. Jadi dia tidak punya rasa empati lagi pada saat dia menyakiti korbannya. Tetapi kalau psikopat, perilakunya sama, mirip, tetapi penyebabnya berbeda. Karena kalau sosiopat itu penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Misalnya, dia tumbuh kembang di lingkungan keluarga yang begitu sangat penuh dengan kekerasan. Dia harus berbohong, kalau enggak dia habis dihajarin, atau dia harus mencuri untuk makan. Dia harus melakukan hal-hal buruk, kalau enggak dia yang akan dikenai. Makanya dia terbiasa melakukan seperti itu sebagai mekanisme defense-nya untuk pertahanan diri. Mudah-mudahan buat kalian juga ini nggak ada hubungan dengan kasus Vina dan Eki, tapi sebagai salah satu knowledge buat para keluarga, jangan cuma punya anak doang gitu, beranak, tapi nggak ngerti gimana mendidiknya. Ingat, bukan cuma sekedar ekonomi, karena banyak kok orang-orang juga berasal dari ekonomi yang sangat bawah banget, tapi going up-nya juga bagus-bagus aja. Well, that's another story. Tetapi dari Rivaldi ini juga ada salah satu dugaan, apakah Rivaldi ini pernah punya hubungan sama Vina, terus juga apakah betul keterangan dari Liga Akbar yang mengatakan dia ini punya masalah sama Eki, korban juga. Nah, ini kan ada penggalian-penggalian yang sepertinya dari penyidik sudah tahu nih jawaban-jawabannya. Tetapi kan dari penyidik belum memberikan keterangannya. Makanya kita masih menantikan ini, kejutan-kejutan apa yang akan disampaikan penyidik terkait dengan Rivaldi. Kalau dari 8 orang yang sudah divonis ya, kecuali tersangka sekarang, Peggy Setiawan, 8 orang ini kan semuanya 7 orang tersebut kayaknya satu kampung, satu geng. Ya bukan geng lah ya, satu kampung, satu daerah. Tetapi yang Rivaldi ini kan tempat tinggalnya berbeda. Dia tempat tinggalnya dekat sama Linda. Apa jangan-jangan dia satu geng sama Linda? I don't know, itu nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Tetapi aku harus setuju sih, menurut aku ya, feelingku ya, kalau seandainya Ibtu Rudiana tidak melakukan inisiatif hal-hal yang sudah kita bahas di video ini, kayaknya kasus ini akan tetap stay sebagai laka lantas murni. Tetapi karena ada turut tangan dari seorang Ibtu Rudiana, makanya terbongkar semuanya, ini ada unsur pidana. Tetapi apakah betulan mereka itu adalah pelakunya atau bukan? Secara hukum ya sudah ingkrah, tetapi kan yang beredar di masyarakat dengan banyaknya kejanggalan BAP dicabut, ini dan itu yang membuat kita bertanya-tanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.